Ya. Selamat siang guys. Hari Kamis tanggal 12 Januari. Kita berkunjung ke Pemda, pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk melakukan kegiatan wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Herman Hanafi, menjadi salah satu narasumber kita hari ini. Akan kita bahas dalam hal ini, yaitu bagaimana upaya Badan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan pendapatan dari sektor pajak. Ini yang perlu kita gali, seperti apa yang akan kita lihat nanti, dan upaya-upaya yang mereka lakukan untuk menggali pendapatan daerah itu seperti apa. Karena kita dengar Badan Pendapatan Daerah ini lebih target yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, mari kita ikuti terus guys, bincang-bincang dengan Pak Herman Hanafi sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah. Ayo guys, mari kita ikuti terus acaranya. Terima kasih. Gali sedikit tentang apa ya, pencapaian target yang begitu luar biasa terkait dengan program-program apa ya, Badan Pendapatan Daerah kita ini seperti apa kira-kira dalam hal ini. Kita sangat mengapresiasi dalam hal ini. Langsung kita berbincang-bincang dengan Pak Hanafi sebagai bosnya. Bisa ingin kita gali seperti apa kira-kira yang akan didapatkan jurus-jurus bisa mencapai target itu. Dan sampai saat ini bisa kita lihat beliau masih eksis dan sehat, walaupun beliau sudah banyak jabatan yang disandang oleh beliau. Siapa jadi, saya kira hampir mau jadi bupati lagi, BLT Pak. Hampir. Izin Pak, selamat pagi Pak Hanafi, Kepala Badan Pendapatan Daerah. Mohon izin waktunya secara normatif ini, ingin banyak bincang-bincang dengan Bapak dalam hal dalam waktu yang lalu, belum lama ini kita mendapatkan sebuah penghargaan lah ya, prestasi atas pencapaian yang sudah dicapai oleh kita untuk target-target yang sudah dibuat, begitu kan Pak ya. Ini suatu kerja keras Bapak ini. Tentunya ini juga menjadi bagian yang sangat membuat pemerintah kita ini menjadi lebih mendukung program-program lagi kan Pak ya dalam pencapaian berikutnya. Pak, izin Pak nih, bisa nggak Pak saya minta waktunya cerita tentang program tadi, pencapaian tadi Pak. Baik, terima kasih. Jadi Bapak ini kan tugasnya adalah sebagai koordinator. Jadi selain dari sektor pajak yang kita kelola juga, kita mengkoordinasikan seluruh dinas penghasil untuk kita arahkan sebagai dinas yang memberikan masukan buat APBD kita di atas 100% selalu. Kami upayakan kita sebulan sekali atau 3 bulan sekali pasti koordinasi sehingga capaian ini bisa tercapai 100% minimal satu target. Saya tahun 2019 masuk ke sini, target kita capai 213. 2020 mencapai 110%. Kemudian 2021 karena COVID saja hanya 100,5%. Dan 2022 mencapai 106%. Target tahun 2022 ini sebesar 2,65 miliar. Nah, itu karena kemarin ada putusan Mahkamah bahwa penerangan jalan, pajak penerangan jalan tidak boleh ditarik sebesar 110 miliar. Dari 2,65 triliun itu kita koreksi 110 sehingga sisa 1.979 miliar target tahun 2022.
Kalau Porsuga menetapkan target itu ukurannya harus dimurni, bukan dari perubahan. Oh iya. Jadi 2,65 itu sebagai patokan harus tercapai kalau Porsuga. Itu bisa berhasil dibilang. Iya. Kalau kita mengacu kepada kenyataan bahwa terkoreksi pajak penerangan jalan 110, sisa sekitar 1,9 itu kami capai lebih dari 2,2 triliun, sehingga capaian itu menjadi 106%. Tapi kalau NCP mah tetap menjadi 102% karena itu tadi kembali ke 2,65 triliun. Iya. Nah ini pun ke depan tahun 2023 ini sesuai dengan potensi yang ada, kemudian juga ada undang-undang yang terbaru terkait kedudukan keuangan pusat dan daerah, sehingga pajak penerangan jalan itu bisa ditarik. Jadi kita masukin lagi dari kemarin 2,65 itu masukin 1,9 masukin lagi 100 miliar, ditambah lagi ada kenaikan seperti NJOP kita naikin, dan juga ada beberapa potensi baru yang datang. Kita juga turunkan tim untuk menilai beberapa lokasi yang terkait PBB ya, misalnya wilayah sama pembangunan luar biasa. Itu awalnya kan hanya pajak bumi aja, ada bangunan kita nilai bangunan tahun 2023 nanti berapa besar, kita masukkan sebagai target, tambah target. Jadi perhitungan kita hampir 2,3 triliun untuk 2023 mudah-mudahan tercapai, meskipun saya tinggal 4 bulan lagi pensiun gitu. Entah nanti siapa yang menggantikan saya, yang jelas target itu disesuaikan dengan potensi yang ada. Tentunya juga langkah-langkah lain selain apa yang kita tetapkan buat target. Contohnya misalnya Januari akhir ini saya ingin memberikan relaksasi terhadap para wajib pajak yang belum membayar tahun kemarin nih. Jadi dendanya kita hapus. Ya kita hapus biar dia bayar lah gitu. Insya Allah sampai bulan Maret gitu. Sampai bulan Maret kita tetapkan relaksasinya itu, sehingga masyarakat yang kemarin itu mau bayar lambat, tertunda atau apalah gitu ya, bisa dibayarkan sekarang tanpa dengan membayar denda. Kemudian juga ini mempunyai kerjasama dengan kejaksaan, kita bekerjasama untuk penagihan terhadap wajib pajak yang besar-besar dan lama tidak membayar. Alhamdulillah lumayan lah gitu ya, terbayang gitu. Itu namanya upaya lah. Selain kami juga harus terkoordinasi dengan itu ya. Masuk kita juga mengharapkan teman-teman kawasan bisa mungkin memberikan kemudahan kepada tangan mereka masuk untuk membangun dan segala macam, sehingga perusahaan bisa berdiri di sini, masyarakat bisa bekerja juga di sini. Banyaklah hal yang kita coba sedang kita masuk anggaran untuk memberikan peningkatan ekonomi. Nah, seperti itu yang kita coba ambil langkah, sehingga selain target kita tercapai juga pertumbuhan ekonomi Bekasi besar. Karena di Kabupaten Bekasi ini investasi itu terbesar se-Indonesia. Bekasi itu hampir 41 triliun. Dibanding Surabaya hanya 28 triliun. Kita terbesar se-Indonesia. Diolah ini gitu ya. Nah, tinggal saya juga ke depan menyampaikan kepada pimpinan untuk membuat regulasi-regulasi yang memberikan peluang terhadap investor masuk ke sini. Contoh misalnya tata ruang. Tata ruang kita ini masih detail tata ruang kemarin kan bermasalah. Masih ada ya. Nah, ini ya mungkin kalau ini sudah ada, ya saya akan lebih terintegrasi gitu ya. mungkin banyak spekulan atau orang muda yang jual di mana gitu.
belum bisa berbuat apa-apa karena mungkin izin lokasi dan segala macamnya belum Menjadi, masuk dalam iya, iya. peruntukannya kan gitu. Tapi kalau ada wilayah-wilayah pengembangan nanti untuk industri, untuk hikmah dan segala macam, ini akan berkembang pesat. Kalau regulasinya turun, masukan buat kita pajak, biaya perolehan hak, apa segala macam itu masih masuk. Kita yakinkan 3 triliun atau lebih Bisa meningkatkan. target. Ini yang kita sampaikan kepada tadi maupun Bapak dari BLT akan coba dibuatkan satu regulasi untuk lebih memudahkan kita mereka itu masuk berinvestasi, masuk investasi. Karena investasi kawasan Bekasi itu terbesar di Indonesia. Jadi harus diberikan ruang-ruang yang memang juga mudah kepada mereka sehingga mengurangi pengangguran lah apa segala macam. Bekasi akan capaian memang di Jawa Barat kita kedua terbesar di bawah Bogor. Di Bogor 1, kita kedua. Kalau dia capaian 105% lah, kita 102% lah. MCP yang bicara ya. Jadi kalau sudah ini kan setiap lebih upload KPK kondisi kita seperti apa. Jadi penyelesaian hutang atau apa segala macam itu melalui MCP. Kita inovasi kita juga. Jadi harus juga ini menjadi contoh buat kita. Itu yang kami lakukan selama ini. Yang mudah-mudahan siapapun nanti yang bisa di sini bisa menjalankan tugasnya sehingga capaian-capaian yang kita tetapkan sebagai target bisa tercapai 100%. Ini dalam waktu dekat ini kan Pak ya, Mas, seperti Bapak sampaikan tadi ada perubahan kepemimpinan kita Pak ya. Ini tentu masih ada memang waktu yang karyakan Bapak untuk Bekasi ya di dalam tugas di BPD ini Pak ya. Yang terberatnya siapa sih Pak yang membuat Bapak dalam hal untuk menghimpun ini semua itu Pak dalam peningkatan apa yang terberat sih Pak? Kira-kira kalau dari sisi kendalanya. iya. Kalau kendala sih ya itu tadi bahwa Karena sektor kan udah jelas itu Pak ya. Kalau kita lihat udah kita butuh ada kerjasama yang betul kuat dari semua pihak. Kita pun belum apa namanya kalau ada beberapa kegiatan yang sudah mencun dengan teman BPN kan kalau kita sektor pajak itu ada dari PBB dan BHTB yang begitu. Kita satu-satu yang mana yang sudah modal kemarin yang disampaikan oleh Pak Bupati terkait dengan catering misalnya, dia menghitung berapa sih di sini karyawan misalnya kalau 1 juta saja gitu kan. Terus hitung 15.000 aja misalnya, 1 juta kali 15.000 kali sekian persen kan gitu. Sudah dihitung dalam 1 hari itu mendapatkan uang sekian. Meski ya memang tidak seluruh pabrik itu usaha menggunakan catering. Kadang kan pabrik memberikan uang makan kan gitu ya, tidak dengan makannya tapi dengan uang gitu. Sehingga tidak muncul akhirnya di situ. Mencoba pendataan dan segala macam sehingga kalau memang dia betul-betul punya NPWP-nya di sini, wajib pajaknya di daerah Kabupaten Bekasi, dia terdaftar nanti kita tarik. Jadi jelas-jelas kita harus kerjasama dengan pihak koordinator kerjaan atau industri bisa ngumpulin para HRD dan segala macam untuk bisa mengarah ada potensi baru kan gitu. Nah ini kendala yang sama kita ini ya kita mau mencoba nih membangun semua tim ini bisa masuk ke peningkatan pendapatan nantinya. Nah kita itu Pak ya. Nah, kalau tadi disampaikan saya bahwa produk utang ya lah misalnya kejaksaan apa itu upaya ya kan permasalahan awalnya jadi upaya. Nah, kemudian juga data-data yang dulu ini kan diberikan oleh Ditjen Pajak ini tahun 2013 untuk PBB ya kalau diserahkan kepada kita itu kan tidak untuk warkah
langkahnya gitu kan ya. Sistem aja udah diberikan ke kita. Si Dadap dapat ini, si Waru dapat segini kan gitu loh. Pajaknya. Nah, kesininya perkembangan ini kan Bekasi udah perpindahan tangan ini ke sini dan segala macam ini kan banyak banget. Iya. Nah itu kendala yang memang kalau Perlu kita disinkron, sudah Pak, ya? benar dengan BPN gitu ya. Kemudian proses sekarang ke KSL juga sudah berjalan cepat misalnya gitu. Terus kita kerjasamakan di sana, node-nya masuk di situ, NIC-nya masuk di situ, setiap sertifikasi yang ke KSL misalnya. Itu nanti ke depan kita sudah mungkin tidak pakai zonasi lagi. Jadi tinggal kita buka ini ada kota Bekasi titik di ketuk di situ ada kotak udah muncul punya si ini namanya ini. Jadi udah keluar kan gitu Pak ya. Kata bidangnya itu kita akan dikasih oleh BPN sana ya. Nah jadi kita bisa melihat kata bidang dengan penetapan nanti nilai jual objek pajaknya berapa pembelian. Jadi jangan nanti kalau donasi ini pinggir jalan, di sini kali misalnya gitu kan. Yang depan sama yang belakang sama karena zonasi kan gitu. Iya. Karena zonasi gitu. Kalau ini kan kawasan nih. Iya. Kawasan, di sini 25 juta, di sini misalnya 2 juta misalnya. Ini semua satu zona ini 2 juta. Dan kalau nanti besok dia berubah jadi kawasan juga, dia akan ngangkat lagi mau yang di pinggir kali, apalagi yang di pinggir jalan kan gitu. Nah ini nih hal yang perlu ya. Kita coba luruskan, regulasinya carikan solusi seperti apa sehingga pada saat penetapan itu kita betul-betul pasti. Nah inilah kerjasama kita dengan berbagai instansi ya, dinas atau lembaga lain sehingga kita akan lebih mudah. Dan contoh lagi ada beberapa peraturan yang tidak boleh kan contoh misalnya hiburan malam misalnya. Kalau tentang hiburan malam itu kan Bekasi kan nggak boleh. Masih tadi. Usernya kan pariwisata. Iya. Usernya pariwisata. Nah kita juga berharap pariwisata belum melihat. Kalau kita lihat di kabupaten kota lain tidak ada dan ini izinnya itu kan ke pusat. Di pusat kan boleh ini kayak begini kan. Iya. Kecuali kalau mirasnya mungkin ya kayak begitu ya. Tapi tempat-tempat hiburannya kan tidak pernah ada larangan oleh pusat juga kan gitu loh. Mau di Garut, mau di Tasik, Ciamis, di Banten juga karaoke ada kan gitu. Tapi di kita kan karaoke nggak boleh kan gitu. Spa dan segala macam. Padahal ada di tempat gitu ya. Nah mungkin daripada sekarang dia berjalan tapi tidak ditarik gitu loh. Tidak Kan sayang ya. Betul. Nah ini yang harus kita. Saya lihat gini Pak Kabar. Kan semua menjadi bagian dari sumber ya Pak ya untuk pendapatan pajak kita ya. Memang ada juga benar-benarnya apa yang disampaikan Pak tadi terkait dengan keterbatasan tadi ya di dalam hal untuk memungutannya itu Pak ya. Karena memang tadi regulasi harus dibentuk juga gitu ya. Saya juga pernah sorotin dulu tuh Pak keterkaitan dengan di Bekasi ini kan termasuk wilayah yang paling terluas industri. Artinya yang memiliki industri ini juga orang-orang luar Pak. Ada Prancis, Jepang, Amerika, apa semua. Nah, artinya kalau saya lihat orang Jepang juga pernah saya juga kunjungan. Mana tempat untuk karaoke? Ternyata mereka juga butuh hiburan Pak. Iya. Butuh hiburan. Betul. Karena mereka juga butuh butuh nggak monoton. Nah, yang saya lihat juga di situ menjadi pernah saya waktu itu saya bahas dulu itu terkait masalah itu. Nah, langkah-langkah menjadi pertanyaan terus Pak. Ini gimana itu? Saya sampaikan. Misalnya regulasinya. Betul Pak. Bukan hanya itu, kita pada kawasan yang merokok aja. KTR ini kan di dalamnya perda tentang KTR. Di dalamnya itu reklame rokok itu nggak boleh kan bingung saya kan gitu. Ya minimal kan disebutkan lah kawasan tanpa rokok itu misalnya sekolah, kantor, rumah sakit. Di kota kan Pak ya. Gitu kan ada kawasan-kawasannya yang tidak boleh. Iya. Tapi ya kalau reklame berdiri Secara di jalan tol misalnya berdiri di perempatan lampu merah misalnya sih gitu. Iya benar Pak. Itu sampai naruh segitu aja nggak boleh kan. Nah. Gitu. Ya, kalau di sini naruh di misalnya di depan
Pemda. Enggak wajar. Itu ya nggak boleh ya. Karena ini Iya, Tapi gitu. bukannya ada aturan itu, maksudnya ya boleh rokok tapi jangan ada kelihatan rokoknya. Masa Iya kan jadi banci. banyak bentuknya. Yang untuk tetap aja kan mereka juga memanfaatkan begitu juga. Tidak boleh merokok itu orangnya kan masih ada itu ya kan. Tapi ada gambar apa kan gitu loh. Nah itu kan lumayan Pak besar. Di Bekasi kan nggak ada kita reklame rokok itu, coba di kota Bekasi. Entah itu LED, entah itu pakai lampu-lampu neonisasi kayak begitu, terang gitu kelihatan kotanya. Lah kita mah di mana? Paling di sini LED nih, punyanya Delta di satu ya. Nah, itu mah hanya paling program pemerintah kan gitu loh, itu doang kan. Coba kalau dikasih rokok, wah berjamur tiap perempatannya kayaknya nih. bisa jadi sumber. Jadi sumber. Nah ini kan Hasil kalau pemetaan menurut saya harus dari sisi terang lah Pak ya. reklame kan karena itu akhirnya terbunuh. Kalau kita misalnya dibolehin aja rokok di kita nih, untuk reklame rokok nih, Betul. ini pasti muncul di mana-mana. Dan itu pasti kelihatan kotanya gitu. Wah pada terang gitu. Kalau sekarang ini besar pajak juga ya. Karena yang berani untuk masuk lewat itu rokok. Kalau yang lain mah nggak akan berani gitu. Nah ini yang kita sedang mencoba memberikan masukan kepada penentu kebijakan. Kalau saya bilang regulasi terkait taruhan, regulasi terkait dengan hiburan malam, regulasi terkait dengan KTR. Karena ada inovasi Pak ya. Ini Bekasi gitu loh. Masa kita Bekasi ekspatriat dari Jepang, dari Cina, Mana-mana masuk di kita. Mereka ini Pak, setiap sore paling kecil tuh pasti cari hiburan. Iya. Mana cari hiburan ya? Karena hiburan mana? Ternyata di kita terbuka, Pak, di mana-mana Iya. buka gitu. Iya. Ini perdanya kan banci. Iya, betul. Nah ini yang harus kita luruskan, sehingga mereka ada ketertarikan untuk membayar pajak. Inilah salah satu langkah apa ya, kendala Pak ya, Kami mencoba. yang kita cari Adalah solusinya Pak ya. inilah yang saya sampaikan, buat regulasi yang bisa meningkatkan potensi. Kalau kita sekarang ini menggali sesuatu yang dulu aja gitu, potensi yang dulu, misalnya tata ruang zaman dulu udah diberikan segitu, misalnya Delta nih 3.500 hektar, ya paling gebrak-gebrak Delta, suara ini DOP-nya nih, kan challenge dia kan lo jual, dia kan gitu ngebangun kan gitu, ya udah terbangun kita naikin misalnya DOP-nya, banyak pegawai-pegawai di situ orang Bekasi turunin lagi DOP-nya gitu aja, nanti kita coba untuk bisa menarik. Karena keterbatasan tadi Pak ya, yang dikasih dulu tuh ya. Tapi sekarang ketika kita coba untuk tadi ya, melihat dari kita membuka mata lah ya, hati dan pikiran lah Pak ya. Karena memang kita tadi ada target yang sangat luar biasa yang harus dikerjakan oleh kita, badan kita kan ya. Tapi ketika kita nggak dilandasi dengan dasar regulasi, tentunya akan menjadi banci dalam hal ini kan ya. Tapi di lapangan banyak yang teriak, Bapak yang selalu disalahin. Oh ini banyak mau apapun usahanya, dia berpenghasilan segala macam bisa ditarik. Iya. Tapi Betul. kan kalau Regulasinya dari dulu. MCP makan kalau sudah berizin dulu, setelah berizin baru kan kita tarik kan gitu. Nah sekarang pada saat kita meminta dia berizin, regulasi itu kan nggak boleh kan, susah kan gitu. Oke Pak, ada yang saya tertarik lagi Pak tadi yang Bapak tadi sampaikan, ini menjadi sebuah langkah yang harus bijak memang kata Bapak tadi, karena faktor-faktor mungkin kendala kali ya dalam hal perekonomian yang terjadi masa lalu Pak ya, memang dalam masa pandemi ini aja baru jauh pandemi ya Pak ya, status pandemi ya Pak. Namun dalam waktu yang lalu kita nggak bisa tutup mata ya, karena memang masyarakat juga uraiannya tadi Pak ya. Nah, ada keterlambatan dalam hal ini. Tentunya ini sangat menarik Pak ya, ketika pemerintah telah mengupayakan untuk supaya lebih memudahkan dan meringankan. Ini kira seperti apa tadi bahasa itu Pak, untuk mendapatkan pajak kembali dan kewajiban masyarakat dibayar kembali tanpa mengenakan beban yang keterlambatan. Gimana Pak, supaya lebih nanti masyarakat lebih paham dan lebih jelas sehingga terpanggil lagi untuk membayar kewajiban Pak. Ya kan, ya saya memang saya ini kan bermata duitan ya, jadi kan semua duit apapun bentuk terkendala dan segala macam. Dari Korsuka juga memberikan masukan coba begini kan, karena itu
Iya. Kita coba. Ya, saya mungkin saya bilang kabupaten kota lain belum ada yang masuk kejaksaan atau apa, kita sudah coba kan Iya. gitu ya. Kemudian juga ada kebijakan-kebijakan pimpinan terkait transaksi juga kita berikan agar ya masyarakat punya kemudahan gitu untuk bayar dan tidak dikenakan denda. Dan ini langkah-langkah yang kita lakukan karena saya harus mengatakan tadi, sehingga target depan itu selain tercapai juga tahun berikutnya meningkatkan lagi kan gitu loh. Nah, ini Iya. yang kita harapkan teman-teman bukan hanya di Kabupaten saja, dinas-dinas penghasil juga punya inovasi baru, menjadikan langkah sehingga semua permasalahan terkait dengan pajak atau retribusi bisa tercapai. Jadi peningkatannya itu ya selain infrastruktur di kita nih yang meningkatkan, contoh misalnya kemudahan mereka PBB misalnya, dia kan masih sulit, kok susah gitu. Ingin kita pelayanan keliling, atau misalnya ada bentuk kayak Kiris, ada Bukalapak, atau Tokopedia, ada ke kantor pos, ada ke Alfamart, Indomaret, itu Memudahkan mereka ya. memudahkan dia kan ngasih duit ke kita. Betul. Itu loh, Betul. buat satu sistem mereka itu bisa atau langkah apa? Tidak menghambat lah ya. Bisa dia memberi uang itu mudah. Betul. Tentunya juga apakah itu Bisa bagian ya. Yang bisa di. Iya, yang tadinya mungkin ekspor gitu, enggak kan gitu loh ya. Atau Alfamart yang tadinya tidak sistem, kita arahkan bagaimana supaya punya sistem itu sehingga mereka bisa masuk kayak kita bumdes tolong supaya jadi agen-agen, jadi ada alat yang mungkin oh ya sudah masuk ke situ, ada transport kayak begitulah antara si agen itu masuk ke Bank Jabar juga bisa gitu. Nah seperti itu, jadi ingin Bekasi ini lebih dibanding dengan kabupaten kota lain gitu ya. Membuka lah ya. Betul, karena ya memang kita bercermin ke Jakarta kan dia mah daerah khusus ya, mau apa gitu. Jadi kita sebagai daerah ini penyangga kota ini juga harus bisa mengimbangi itu. Kalau melihat Bogor sudah mulai canggih kan gitu. Sudah mengikuti perkembangan ya. Kita juga balapan sama dia gitu. Jawa Barat dia juara 1 lah, kita keduanya kan gitu. Model digitalisasi kita masuk besar kan gitu, Jawa Barat dan sebagainya. Kayak begitu kita coba berikan untuk memotivasi teman-teman dinas lain, termasuk juga memberi kemudahan dalam masyarakat memberikan uangnya. Pak, ada bulan ke saat Pak menuju ini. Nah, saat ini kan yang saya lihat ini saya sangat terpesona ketika saya masuk ke ke Giant gitu ya. Ketika melihat sana, ketika saya 2 jam atau 3 jam itu di parkiran itu luar biasa yang harus saya bayarkan pajak untuk ini parkir distribusi Pak ya. Nah ini menjadi juga memang cukup lumayan banyak ya perhatian kita untuk melihat dari sisi ini. Ini juga menjadi pertanyaan juga gimana ya Pak jumlah distribusi yang bisa kita lihat tarik dari ini Pak. Dan satu lagi Pak, mungkin perkembangan sebagai pertumbuhan para pengembang perumahan di Bekasi ini luar biasa besar, sehingga menjadi tumbuh rumah-rumah di mana-mana. Ini juga tentu menjadi bagian pemasukan juga Pak ya. Ini yang dua itu gimana nih kira-kira? Punten nih Pak. Pertama kita harus membedakan antara retribusi dengan ya. Kalau pajak itu pasti di situ ada yang dikelola itu. Tentunya juga ada persentase yang harus diberikan terhadap mereka. Itu kan supaya transaksi ini dia transaksinya antara si parkir dan ada yang mobil mau parkirnya kan. Kita nggak pernah tahu transaksinya gimana, berapa jam, kan kita nggak pernah tahu. Lewat dari 1 jam tambahan sekian, kan di komputer yang diatur. Itu namanya pajak. Tapi kalau retribusi kayak di jalan-jalan
negara kayak gitu yang karcis yang itu. Nah itu kan tidak menggunakan elektronik, tidak menggunakan digital. Nah kita coba untuk mengurangi hal-hal kebocoran yang dilakukan pelaku-pelaku usaha ini. Kita ada alat tapping box misalnya, atau misalnya di restoran, hotel, misalnya gitu kan, rumah hiburan. Nah kita masuk ke tempat ke hotel ini kan, yang bayar itu kan si konsumen, bukan si yang punya hotel. Misalnya saya tidur di sana 700.000, itu pajaknya 10%, 700 itu misalnya atau 7.000 ini udah menjadi kewajiban dia untuk disetorin ke kita. Dia itu hanya wajib pungut, bukan wajib pajak. Wajib pajaknya adalah si konsumennya yang tidur di situ atau di restoran kita makan nih, tahun Langsung di 100.000 itu potongan 10%-nya, yang itu yang oleh mereka harus dibayarkan ke kita. Betul. Laporan pada saat transaksi ini kan harus disampaikan kepada kita. Nah, banyak mungkin pas jam kerja dimatiin dong, kayak gitu mungkin itu bisa saja ya. Kita ada alat untuk mendeteksi jumlah itu. Nah, namanya tapping box. Kita koordinasi dengan Bank Jabar, disupport oleh Bank Jabar alat itu, sehingga setiap restoran itu ada alat untuk mendeteksi transaksi mereka. Jam sekian, 1 juta, 10%-nya tuh, itu kewajiban dia setorin ke kita. Setiap tanggal 15 paling telat, dia harus setorkan itu. Lebih dari tanggal 15, ya kena denda, kan gitu Pak, si perusahaan itu. Jadi terlepas dia mau setor tanggal berapa, cuma paling lambat tanggal 15 tiap bulannya dia setor. Kalau dia kan bukannya saya 1 bulan udah dapat setorin gitu, itu ketahuan. Ini sekian transaksi segitu gitu kan. Jadi cuma 100.000 kita 700.000 misalnya segitu. Nah, itu yang memang kita coba agar tidak ada kebocoran. Selain juga mungkin satu saat adalah checker yang ngecek di sini, benar nggak nih khawatirnya. Dan dengan alat itu kita punya dashboard di sini. Jadi urusan-urusan yang self assessment tadi ketahuan, dicabut merah tuh jam sekian tuh nggak berfungsi alatnya. Kita catat nanti pada saat setoran di situ. Anda sekian jam Tidak ini gitu kan ya. Terus misalnya masuk nggak ada masalah sih kalau masuk. Mungkin alatnya yang rusak atau gimana atau mati lampu. Tapi kalau dia setor tetap ada ya berarti tidak ada masalah. Tapi kalau di situ misalnya dimatiin 2 hari udah checker yang ada. Salah lagi ya. Misalnya kita melihat masih merah tapi orang pada masuk ke situ kan ada transaksi udah ketahuan. Besok setorannya itu tanggal itu nah lo nipu bukan gitu kan. Itu Pak. Jadi banyak mereka yang nggak ngerti, Pak minta pengurangan berarti lu maling duit masyarakat yang belanja banyak luar biasa jajan di situ nggak disetorin, nggak bisa. Lu bisa masuk penjara, berarti kan lu ngambil duit dari situ. Masalah udah ikhlas kok 10% ngasih lah kemalu ke dari bayar. Kemarin banyak itu Pak. Pada saat COVID itu kan tidak bisa makan di situ. Betul. Ya kan ya. Jadi take away bungkus bilang aja kan gitu. Pak masalahnya karyawan begini lah duit kita dipakai buat karyawan, sebenarnya nggak bisa begitu. Bayar terlepas sama dia itu. Bayarnya nyicil, yang penting itu harus diselesaikan. Ya kita juga melihat kondisinya bahwa saat itu akan kita lagi sampai detik ini aja sudah mulai ada apa ya? Saya barusan sudah untuk restoran ini dari 187 miliar sudah masuk 5 miliar.
sudah 2%. Jadi Dari total total itu ya? kita dari untuk tahun 2023 itu 2.300.000.000.000, sudah masuk 8 miliar, sisa 2,291, 0,38%. Artinya sudah ada grafik yang menjadi Ya. takaran kita ya Pak ya. Dalam Jadi tanggal 12 Januari ini kita sudah bisa memberikan data real tentang berapa masuk pajak-pajak yang pajak yang ditetapkan oleh kita. Sampai segitunya ya kita harus membuat suatu pemahaman ya ke pihak ketiga ini ya, para pelaku usaha ini ya. Nggak usah main-main. Saya jangan ini anak buah saya macam-macam bisa berhenti ini. Saya biar bupati ada di sana. 2 kali di sini beliau, bupati pejabat semua, macam-macam. Langsung nanti juga berhentiin ya, pindahin dari sini. Siap. Karena mendukung untuk pendapatan daerah ya Pak ya. Iya, jangan main-main dengan pajak. Saya nggak mau. Itulah yang kami lakukan. Mudah-mudahan siapapun akan membantu saya. Ini tetap dari situ berbagai nanti bisa mendorong pembangunan investasi. Tapi saya lihat Pak Indra, aset ini termasuk aset kita kan ya, perumahan-perumahan itu. Karena masih dalam konteks untuk pertanyaan. Ini gimana ini? Ini kan aspek tata guna dan segala macam itu perjalanan. Belum lagi pasung, penyerahan dan segala macamnya itu kan setelah bangunan itu selesai. Kebanyakan mereka ini kan kaplingan, yang nggak pernah dia bisa masuk ke posisi perizinan yang tepat. Apalagi sekarang namanya PPG, IMB itu udah berubah, sistem proses perizinannya begitu sulit dan segala macam. Nah ini yang mungkin menjadi terkendala sedikit. Tapi mudah-mudahan ke depan ada satu langkah yang tepat, bagusnya seperti apa sih untuk Cari solusi ya, Tapi yang jelas semua pengusaha pengembang ini pasti punya izin lokasinya dulu kan gitu loh Pak. Kemudian dia belanja, setelah belanja kan proses di sana jual beli tanahnya dari mulai yang pecahan masuk jadi induk dijual lagi kan gitu loh. Udah dijual ini jadi rumah kan gitu loh. Nah dijual jadi rumah ini kan ada proses IMB yang harus ditempuh, itu melalui proses perizinan yang ada di ini PTSP kan gitu loh. Nah ini pajak sebetulnya tapi diurus oleh pihak itu izin memberikan bangunan diuruskan DPR perizinan. Kami hanya menetapkan dari sisi NJOP. Tapi kalau perizinan IMB-nya, PPG-nya dari Takarya Terakhir Pak, untuk 2023 ini ada relaksasi UMKM nggak? UMKM. para pelaku itu ya. Relaksasi bagi para UMKM. Relaksasi apa Pak? Yang tidak dengan mengajak UMKM sementara ini kan kita nggak kenakan. Mereka ini belum kita kenakan kepada pengusaha kecil. Ada kategori Pak? Kecil dan menengah, ya kan kategorinya misalnya 10 juta misalnya gitu kan. Kalau di bawah itu kan kita nggak bisa. Belum kita bisa tarik pajak. Rata-rata mereka kecuali yang besar gitu. Bukan UKM dong kalau besar mah. berarti belum pernah Pak ya? Belum. Kita pembinaannya kan masih dibina pemerintah daerah, di kemudahan. Dan pemerintah maunya kan produk-produk dari apa yang dia olah itu harusnya pemerintah daerahnya yang ada. Terus dia bisa. Ya syukur-syukur UKM sendiri juga sudah tahu bangsa pasarnya seperti apa, diarahkan kemana kan gitu loh, sehingga dia terus berputar kan gitu loh. Kalau kita bikin dodol kan itu mah hanya mau lebaran, mau apa kan gitu ya. Tertentu ya. Tidak pernah dodol itu misalnya dibutuhkan oleh negara mana dalam 1 bulan 1 ton misalnya. Setiap hari dia terus mengolah, ya kan? Nah itu sudah ada Pak. Tapi kalau ini tidak ada, pemerintah daerah kan harus sudah memikirkan bagaimana sih menarik produk dia dan dijual oleh dia kan gitu. Bisa berkelanjutan ya. Tidak hanya udah membuat tapi nggak bisa ke pasarannya. Membuat juga Mas Hari juga. Kalau gitu mah
cuma membuat doang, Iya, iya. tapi ada pembelinya gitu loh, murah bro. Betul. Nah kalau tidak ada, kalau zaman dulu mah kan tukang itu tulisan kasih misalnya apa namanya nampannya, itunya wajahnya, ya Iya. bukan dengan cara begitu sekarang penjualannya yang memang harusnya kita pikir Target ya Pak ya. sehingga dia pada saat setiap minggu harus mencetak satu kintal saat kritik ya dia setiap hari harus memproduksi itu untuk mendapatkan satu minggu. Saya jadi ingat itu Pak, saat waktu kita bikin majalah UMKM koperasi UMKM, memang luar biasa Pak pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menggalang para pelaku UMKM itu akhirnya menjadi membangun Saya ekonomi. dari mana batik coba Hmm. karyawan batik Batik. harus belanja tuh kan. Iya. Ada misalnya ada UKM Oke. di mana gitu kan supaya dagang seluruh karyawan belanja Gitu. ini upaya-upaya kita agar dia terus berjalan gitu. Kita udah bikin aplikasi juga. Sudah ada kita tuh punya beli itu kan maksudnya untuk kalau kita masuk dalam membantu teman-teman UKM gitu. Kalau saya sih nggak kayak begitu, udah belanja aja setiap satu bulan pasti belanja. Oke Pak ya. Oke. Nah, Pak, tinggal ini Pak, harapan kita ke depannya nih. Ini kan bukan menjadi apa ya, tidak tertutup kemungkinan bahwa dinas ini menjadi anggota pemerintah daerah Pak ya. Di dalam menghitung dan juga mengumpulkan pendapatan supaya edukasi tetap berkibar Pak ya. Ke depannya sebenarnya apa nih ketika Bapak katanya waktu menjadi perhitungan ya Pak ya. Seperti Pak anak ini ada lagi yang akan menjadi seperti Bapak lagi. Ada yang lebih dari saya. Sehingga apa yang sudah rencanakan dan dilanjutkan oleh pengganti saya nanti ke depan itu banyak inovasi atau apa yang baru sehingga pendapatan kita lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau harapan kami sih kalau tadi regulasi keluar pasti siapapun yang di sini masih itu tadi perumahan, parkir, apa macam misalnya ini semakin ada di situ mau di situ ada mau Semakin banyak pemasukan iya, ya. begitu. Kemarin kena COVID lah di mall aja kagak ada yang parkir gimana kan hancur semua kayak begitu. Iya. Tapi saya bisa mencapai 100%. Itu saya. Walaupun dalam masih dalam kondisi Pak ya. Meskipun ya ini yang lemah, saya borong mana yang bisa. Itu kalau saya pada. Jadi kayak misalnya sekarang BPHTB 1 triliun. Saya kejar nih untuk yang ini di atas 1 triliun. Oke, makasih Pak atas kesempatan dan waktunya.